Mu'azzakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام رحمكم الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang menurunkan Al-Quran Karim sebagai pedoman. Segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara tujuannya adalah untuk menjelaskan
Al-Quran. Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Menjelaskan Al-Quranul Karim. Dan beliau telah menjelaskan kepada umatnya, kepada para sahabat, dan tentunya kepada umatnya, pelafatannya dan maknanya. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita semua untuk mempelajari pedoman hidup ini, untuk mengikuti sunnah-sunnah nabinya, mempelajari Al-Quran Karim, membacanya dan memahami maknanya. Kemudian Allah juga memerintahkan kita untuk tadabbur dan mengamalkan isi Al-Quran Karim. Oleh karena itu, ikhwatal Islam rahimakumullah, kita berusaha terus untuk semangat di dalam mengkaji Al-Quran Karim. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan memulai mengkaji tafsir dari surat Al-Fatihah. Sebelum kita mulai, sekedar mengingatkan bahwasanya hujan itu adalah nikmat. Alhamdulillah, sore hari ini hujan. Dan tentunya ini merupakan nikmat Allah Azza wa Jalla. Namun terkadang menjadi cobaan bagi sebagian kaum muslimin. Kita mendengar saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Mereka sedang diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan adanya banjir. Dan tentunya ini juga merupakan ujian bagi kita. Ketika kita nggak tertimpa musibah seperti yang menimpa mereka, apakah kita perhatian terhadap saudara-saudara kita atau tidak? Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wallahu fi aunil abdi maka adalah abdu fi auni akhi. Senantiasa Allah Jalla wa ala menaungi seorang hamba ketika hamba tersebut senantiasa menaungi saudaranya. Dan di dalam Al-Quran Karim Allah juga perintahkan kita untuk saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Oleh karena itu perlu bagi kita semua untuk memperhatikan saudara-saudara kita yang memiliki harta lebih, ingin membantu dengan materi, maka itu tentunya merupakan sebuah kebaikan. Akan tetapi ketika kita belum memiliki sesuatu yang bisa kita sumbangkan untuk mereka, maka jangan sampai kita bakhil untuk berdoa. Dan jangan pernah ada anggapan cuman bisa membantu dengan doa. Doa itu bukan sesuatu yang sepele. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala membalik sebuah kondisi dengan apa? Dengan doa. Oleh karena itu, kembali kita saling mengingatkan dalam kebaikan, saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Kita mulai dari tafsir surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat Makki. Di antara dalilnya adalah karena syariat salat itu di Makkah. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan salat ketika Isra Mi'raj. Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat ketika di Mekah. Dan dalam sebuah hadis dijelaskan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Salat seorang itu enggak sah kalau enggak membaca surat Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwasanya surat Al-Fatihah termasuk surat-surat yang turun sebelum hijrah atau disebut surat Makkiyah. Surat Al-Fatihah memiliki beberapa nama. Seperti disebutkan oleh sebagian ulama, di antaranya adalah yang pertama surat Al-Fatihah. Namanya adalah surat Al-Fatihah. Disebut demikian karena memang Al-Fatihah artinya adalah pembuka. Al-Quran Al-Karim dibuka dengan surat Al-Fatihah. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab.
Tidak sah sholat seseorang ketika seorang tersebut tidak membaca bifatihatil kitab. Tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi ada penyebutan lafaz Al-Fatihah. Kemudian nama yang lain ada juga yang menyebut Ummul Quran. Itu disebut sebagai induk. Atau maknanya induk. Dan Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Di antara sebabnya adalah karena di dalam surat Al-Fatihah itu terkandung makna yang ada di dalam Al-Quran secara mujmal, secara global, misalkan seperti adanya tauhid. Kemudian adanya al-jaza, yaumiddin, tentang hari pembalasan. Kemudian dijelaskan juga dalam surat Al-Fatihah, jalan manusia. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang menyimpang. Makanya disebut sebagai Ummul Quran karena memang di situ disebutkan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Begitu juga disebut sebagai surat Ruqyah. Karena memang surat ini di antara manfaatnya atau di antara keutamaannya adalah digunakan untuk ruqyah. Ini seperti yang disebutkan dalam kisah ya, ketika ada seorang pemuka kaum yang tersengat oleh binatang kemudian diruqyah oleh salah seorang sahabat. Begitu juga di antara namanya adalah Alhamd. Alhamd, karena memang surat ini diawali dengan Alhamd. Juga disebut Sab'ul Mathani. Dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ummul Qur'an hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim. Ummul Quran, pertama menyebut Ummul Quran, kemudian Sab'ul Mathani, 7 ayat yang terus diulang-ulang, wal Qur'anul Azim, dan Quran yang agung. Dan di antara keutamaan surat ini adalah surat Al-Fatihah adalah satu-satunya surat yang wajib dibaca ketika sholat. Harus, bahkan menjadi rukun. Ketika seorang tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya enggak sah. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sudah kita baca tadi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hanya saja seseorang di dalam beramal maka tentunya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena surat ini memiliki keistimewaan akhirnya dibaca bukan pada tempatnya. Kalau disebut ruqyah, ada orang yang sakit, kenapa dibacakan surat Al-Fatihah? Karena memang ada petunjuknya. Ketika sholat harus membaca surat Al-Fatihah. Tetapi ketika misalkan digunakan untuk menutup sebuah acara, menutup doa misalkan. Nah itu ada dalilnya atau tidak? Kalau ada dalilnya maka kita ikuti. Kita lakukan. Kalau tidak ada, maka apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah cukup bagi kita semua. Secara umum, surat ini menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, menyebutkan tentang yaumul akhir, tentang hari kiamat, kemudian menyebutkan tentang masalah ibadah dan isti'anah, ikhlas di dalam beribadah, kemudian juga di dalam meminta pertolongan. Dan di antara pembahasan surat ini adalah berbicara tentang Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, dan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi jalan yang menyimpang, yaitu jalan orang-orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, atau orang yang ingin beramal namun tidak dilandasi dengan ilmu. Taib, kita masuk pada poin selanjutnya, itu tentang al-isti'adzah. Sebelum membaca Al-Quran tentu diawali dengan apa? Al-isti'adzah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya pun juga jelas, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kita minta perlindungan kepada Allah dari bisikan setan,
sebelum membaca Al-Quran. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Maknanya adalah a'udzu, aku berlindung, jelas altaji'u wa'tasimu dan sebagainya. A'udzu billahi, pada Allah Subhanahu wa taala, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Karena memang setan itu suka mengganggu manusia. Karena memang kerjaannya seperti itu. Membisikkan dengan bisikan-bisikan yang jelek. Al-Quranul Karim adalah sumber petunjuk. Sedangkan setan adalah sumber kesesatan. Oleh karena itu, ketika seorang muslim ingin membaca Al-Quranul Karim, yang merupakan sumber petunjuk, setan yang merupakan sumber kesesatan tidak akan pernah diam. Pasti dia akan mengganggu. Ini diantara hikmahnya, kenapa kita berlindung kepada Allah dari bisikan setan. Kemudian selanjutnya, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tentang basmalah ini khilaf ya, antara ahli ilm. Ada yang mengatakan bahwasanya basmalah itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah sehingga harus dibaca. Ketika membaca surat Al-Fatihah, basmalah ini merupakan bagian dari surat Al-Fatihah sehingga harus dibaca ketika sholat. Dan cara membacanya pun khilaf antara ahli ilm. Ada yang jahar, dikeraskan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sama dengan selanjutnya. Ada yang berpendapat dibaca namun tidak dikeraskan. Ada juga yang berpendapat ini bukan merupakan bagian dari Al-Fatihah. Tetapi memang basmalah sendiri merupakan ayat di dalam Al-Quran Karim. Basmalah adalah ayat yang pertama. Ini menurut sebagian pendapat para ulama. Dan kita tahu bahwasanya Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah diawali dengan basmalah. Ini Al-Quran Karim diawali dengan Al-Fatihah, kemudian Al-Fatihah diawali dengan basmalah. Begitu juga dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ingin menulis sebuah surat kepada yang lainnya, kepada raja misalkan, maka beliau memulai dengan apa? Dengan basmalah. Diawali dengan bismillah dulu. Nah, begitu juga dengan para ulama. Ketika mereka menulis buku pun juga mereka mengawali dengan basmalah. Selanjutnya yang perlu kita sadari, kalau sudah masuk ke ranah fikih memang di situ banyak sekali khilaf. Dan ini pernah kita bahas bahwasanya dalam menghadapi khilaf tidak perlu terlalu ta'assub atau fanatik. Kalau memang kita merojihkan sebuah pendapat ya sudah. Tanpa harus menjelekkan pendapat yang lainnya. Kita mengamalkan sesuatu yang kita yakini itu adalah benar. Bukan berarti kita merasa paling benar. Tapi setiap orang akan melaksanakan, menjalankan sesuatu yang diyakini itu paling rojih. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi rabbil alamin. Terjemahnya sudah jelas. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Yang pertama, alhamdu. Alif lam, alhamdu. Ham artinya adalah pujian. Pujian tentunya pujian seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla atau segala puji bagi Allah. Pujian di sini maksudnya adalah ketika pujian itu dipenuhi dengan rasa cinta dan bentuk pengagungan. Itu namanya hamd. Ha mim dal hamdun. Makanya kita mengucapkan alhamdu. Karena tidak setiap orang yang memuji itu suka terhadap yang dipuji. Tidak setiap yang memuji itu mengagungkan sesuatu yang dipuji. Misalkan ketika seorang memuji raja. Ada seorang memuji raja dengan syairnya dan sebagainya. Belum tentu ahli syair itu mencintai raja. Bisa jadi dia memuji karena ingin sesuatu, ingin harta, dan yang sebagainya.
Nah, yang seperti itu tidak disebut sebagai hamdun, tapi madhun. Dan hamd itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk selainnya maka madhun. Mim dulu dal baru ha, madhun. Madaha yamdahu. Amdahu fulan. Aku memuji fulan. Tetapi kalau untuk Allah ahmadullah azza wajal. Alif lam di situ sebagian ulama menjelaskan alhamdu alif lam adalah lil istighraq. Adapun lillah lil istihqaq. Lamnya itu untuk istihqaq. Artinya adalah istighraq mencakup seluruh pujian. Alhamdu alif lamnya adalah artinya adalah mencakup seluruh pujian. Alhamdulillah lam untuk Allah lillahi maksudnya adalah untuk Allah di situ adalah lil ikhtisas atau lil istihqaq. Lil ikhtisas merupakan bentuk kekhususan dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Rabb artinya adalah kalau diterjemahkan maksudnya adalah Tuhan. Nah, sebagian ulama menjelaskan Rabb itu adalah ketika terkumpul 3 sifat. Yang pertama adalah al-khalq, yang menciptakan. Yang kedua al-mulk, raja yang menguasai, yang merajai atau yang menguasai. Yang ketiga adalah at-tadbir, yang menjaga, merawat, melestarikan dan sebagainya. Ketika Rabb dinisbatkan kepada alam, Rabbul Alamin, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan al-alamin. Apa itu alam atau al-alamin? Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Ada yang mengatakan demikian. Langit, bumi, seisinya, antara keduanya. Semua itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang menguasai. Yang menguasai adalah Allah Azza wa Jalla. Dan yang merawat, menjaga kestabilan semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada makhluk yang mengaku sebagai Rabb. Misalkan Fir'aun. Dalam surat An-Nazi'at. Faqala ana rabbukumul a'la. Akulah yang Rabb kalian yang paling tinggi. Ini pengakuan Fir'aun. Kita cocokkan dengan 3 sifat ini. Yang pertama adalah menciptakan. Apakah Fir'aun menciptakan manusia? Apakah Fir'aun menciptakan bumi atau alam semesta? Tidak. Kemudian yang berikutnya, apakah Fir'aun yang menguasai? Memang Fir'aun saat itu adalah penguasa. Tetapi kekuasaan Fir'aun sangat terbatas. Ya hanya sekitar Mesir aja. Dan kekuasaannya nggak sampai Indonesia saat itu. Dan seandainya Mesir saat itu diserang oleh penguasa yang lebih kuat, maka belum tentu Fir'aun bisa melawan. Sehingga kekuasaan dia sangat terbatas. Kemudian yang berikutnya adalah at-tadbir. Apakah Fir'aun menjaga, merawat, ngurus semuanya? Menyelesaikan semua persoalan? Ternyata juga tidak. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan seperti belalang, kutu. Kemudian ketika Allah memberikan bala kepada mereka, air dirubah menjadi darah. Fir'aun gak bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian Fir'aun mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Mintakan kepada Rabbmu. Kalau seandainya musibah atau problem ini hilang, Fir'aun akan beriman. Meskipun pada akhirnya Fir'aun tidak mau beriman. Namun yang jelas Fir'aun ketika mengaku sebagai Rabb, maka Fir'aun sebenarnya nggak pantas. Karena dia adalah makhluk. Bukan yang menciptakan, namun Fir'aun sendiri diciptakan. Begitu juga dengan makhluk-makhluk yang lainnya selain Fir'aun. Ketika dia diciptakan, bukan yang menciptakan. Ketika dia tidak memiliki kekuasaan yang penuh. Ketika dia tidak menjaga alam semesta ini, maka dia tidak berhak disembah. Kenapa? Karena makhluk. Jadi hakikat kemerdekaan seseorang itu adalah ketika benar-benar bisa menghambakan kepada Sang Khalik. Kalau masih menyembah sesama makhluk, makhluk menyembah makhluk, berarti dia masih terjajah. Kemudian kita masuk sedikit keluar dari tafsir.
masuk ke ranah tadabbur. Tadabbur itu merenungi, memikirkan, ta'amul dan tafakkur. Apa itu alam semesta? Alam semesta, ya segala sesuatu yang Allah ciptakan. Selain Allah adalah alam semesta. Dan kalau kita perhatikan, manusia tidak bisa melihat alam semesta secara utuh. Tidak bisa menghitung alam semesta ini. Karena manusia itu kecil. Meskipun zaman ini dengan kecanggihan teknologi yang ada, bisa mengirimkan alat untuk sampai ke angkasa, kemudian melihat planet-planet, benda-benda langit yang sangat banyak. Tetapi sampai saat ini masih belum ada yang bisa menemukan luasnya langit yang pertama. Dan dalam hadis sudah jelaskan, luasnya langit, bukan luasnya langit, jarak antara langit dengan langit yang lainnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melewati itu semua. Adapun manusia yang lainnya belum ada. Kemudian langit yang sangat luas ternyata ada 7 lapis. Sebagaimana bumi juga memiliki 7 lapis. Semua itu ketika digabungkan, maka dia bagaikan lingkaran kecil kalau dibandingkan dengan kursi Allah. Jadi langit dan bumi ketika digabungkan, kemudian dibandingkan dengan kursi Allah, maka dia bagaikan lingkaran kecil. Padahal manusia itu ada di dalam bumi. Dan kalau orang sudah naik ke angkasa, naik pesawat misalkan, kemudian melihat ke bawah, nggak kelihatan manusia. Mungkin ketika pesawat terbang sedikit, kelihatan ada mobil, ya, lalu lalang. Semakin tinggi sudah nggak kelihatan lagi. Jadi manusia itu kecil sekali. Mungkin terlihat gunung. Kita kalau melihat gunung, di bawah gunung kita mengangkat kepala. Kenapa? Gunung itu tinggi sekali. Seandainya gunung diangkat kemudian diletakkan di atas kita, mungkin kita takutan. Kenapa? Gunung itu makhluk yang besar. Dan ternyata kecil sekali ketika dibandingkan dengan apa? Dengan bumi. Lah, bumi ketika digabungkan dengan langit yang lapis 7, kemudian dibandingkan dengan kursi Allah, maka bagaikan lingkaran kecil. Lah kemudian kursi Allah Azza wa Jalla ketika dibandingkan dengan arsy, bagaikan lingkaran kecil yang dilemparkan ke tanah lapang. Berarti arsy itu adalah makhluk yang paling besar, makhluk yang sangat besar. Dan Allah lebih besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan Allah lah yang Rabbul Alamin, yang menciptakan, yang merawat dan menjaga itu semua. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqqu lil ibadah. Yang menciptakan itu semua satu-satunya yang berhak untuk disembah. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Diawali dengan lafzu jalalah Allah. Dan ini tentunya adalah lafaz atau nama yang paling utama. Nggak boleh memberi nama dengan lafzu jalalah atau Allah. Nah, baru selanjutnya Rabbul Alamin. Sebagian ulama menjelaskan kenapa didahulukan nama Allah. Karena memang ini adalah nama yang asal. Nama yang inti adalah Allah. Adapun selainnya maka mengikuti lafaz jalalah. Makanya alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim dan sebagainya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menjelaskan tentang masalah ikhlas beribadah kepada Allah. Dan yang diingkari oleh orang-orang kufar Quraisy adalah mereka mengingkari dalam urusan menyembah ini. Adapun masalah Rabbul Alamin, mereka enggak mengingkari. Mereka mengakui bahwasanya Allah adalah Rabbul Alamin, tetapi mereka belum bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dari kalimat rahmah. Ya, nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah. Memiliki sifat kasih sayang. Dan ini merupakan nama dan sifat yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim, maka kita harus meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat rahmah, sifat kasih sayang. Setiap nama itu mengandung
makna. Setiap nama mengandung makna. Artinya ketika nama Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka berarti ada maknanya. Maknanya adalah Allah memiliki sifat rahmah kasih sayang. Tetapi tidak setiap sifat kemudian berarti atau tidak setiap sifat itu menghasilkan nama. Misalkan di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya Allah murka. Maka kita tidak boleh memberi nama Allah dengan apa? Pemurka. Ghadib misalkan. Dalam Al-Quran Allah jelaskan wa makaru wa makarallah. Allah membalas makar orang-orang yang berbuat makar. Orang kafir berbuat makar. Kemudian Allah membalas makar mereka. Ini di antara sifat Allah Azza wa Jal. Namun kita tidak boleh menyebut Allah dengan nama makir. Jadi setiap nama itu menghasilkan atau ada maknanya. Ada sifatnya. Tidak setiap sifat kemudian kita langsung mengambil nama dari sifat tersebut. Nah, ada sebagian orang yang mengingkari. Mengingkari bahwasanya Allah memiliki sifat kasih sayang. Alasannya apa? Alasannya adalah kalau Allah memiliki sifat kasih sayang berarti seolah-olah Allah itu lemah atau lemah lembut atau tunduk dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini tidak tepat. Kenapa? Karena yang menamakan sifat atau menamakan dirinya dengan kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah Allah Azza wa Jal. Allah yang menetapkan sifat ini dalam Al-Quran Al-Karim. Maka kita wajib mempercayai dan gak boleh kemudian mentakwil. Ya, mentakwil dengan misalkan mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim maksudnya adalah Allah yang memberikan kenikmatan kepada hambanya. Tidak seperti itu. Karena hukum asalnya adalah kita menafsirkan lafaz itu dengan zahirnya. Menafsirkan lafaz itu secara zahir bukan keluar dari yang zahir kecuali kalau memang ada dalil. Adapun anggapan bahwasanya yang memiliki sifat kasih sayang itu berarti lemah atau tunduk dan sebagainya, maka itu adalah anggapan yang tidak tepat. Buktinya apa? Buktinya kita lihat orang tua sayang pada anaknya. Apakah itu menunjukkan bahwasanya orang tua itu lebih lemah dari anaknya? Atau misalkan raja, sebagian pemimpin sayang pada rakyatnya. Iya apa enggak? Meskipun enggak semua pemimpin. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemimpin yang sayang pada rakyatnya. Nah, ini tidak menunjukkan bahwasanya pemimpin itu lemah di hadapan rakyatnya. Nah, kemudian seandainya memang orang yang memiliki sifat kasih sayang itu di situ ada unsur lemah. Seandainya kita katakan seperti itu, maka itu hanya berlaku untuk makhluk dan tidak berlaku untuk Allah Azza wa Jalla. Intinya adalah kita harus menetapkan sifat tersebut. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kasih sayang. Hanya saja di situ ada perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Di antara perbedaannya adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih ini adalah khusus Allah Azza wa Jalla. Nama Ar-Rahman ini khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh dinisbatkan kepada makhluk. Jadi kalau ada orang namanya Ar-Rahman nggak boleh. Nggak boleh namanya Ar-Rahman. Adapun sifat Ar-Rahim atau nama Ar-Rahim itu juga dinisbatkan kepada makhluk. Di antaranya adalah seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim ketika mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang utusan dari kalian, Rasul min anfusikum. Di antara sifatnya apa? Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Jadi di antara sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sayang kepada umatnya. Dan ketika kita mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayang atau dengan kata-kata Ar-Rahim, bukan berarti kita menyamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Azza wa Jalla. Karena enggak sama. Sifat rahmah yang dinisbatkan kepada makhluk itu enggak sama dengan sifat rahmah yang dinisbatkan kepada Sang Khalik. Prinsipnya adalah walam yakullahu kufuwan ahad. Enggak ada yang setara dengan Allah Azza wa Jalla. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Enggak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ini prinsip dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tetapi bukan berarti ketika nggak ada yang sama, akhirnya kita menafikan sifat Allah. Padahal Allah sudah menetapkan dalam Al-Quran atau seperti yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Kemudian di antara perbedaannya lagi adalah Ar-Rahman itu umum untuk seluruh makhluknya. Binatang-binatang, tumbuhan, bahkan termasuk orang kafir pun juga mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Adapun Ar-Rahim ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Dalilnya adalah wa kana bil mu'minina rahima. Selanjutnya, setelah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di antara sifatnya adalah Ar-Rahmanir Rahim, Allah ingatkan manusia jangan sampai bergantung pada kasih sayang Allah. Namun ingat bahwasanya kelak di hari akhirat setiap orang pasti akan dihisab sesuai dengan perbuatannya. Nah, ayat selanjutnya Allah berfirman, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Maliki yang menguasai atau merajai, Yaumiddin hari pembalasan. Di sini ada beberapa permasalahan yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Pertanyaannya adalah selain hari pembalasan, apakah Allah bukan Malik? Kalau di sini dijelaskan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Allah Azza wa Jalla yang menguasai hari pembalasan. Baik. Selain hari pembalasan, apakah Allah juga menguasai? Jelas jawabannya tentu iya. Lalu apa wajhut takhsis? Kenapa di sini dikhususkan Maliki Yaumiddin? Padahal Allah bukan hanya menguasai hari pembalasan, namun Allah adalah yang memiliki kekuasaan secara mutlak. Sebagian ulama menjelaskan karena di hari itu sudah tidak ada lagi yang merasa dirinya sebagai penguasa, sebagai raja, sebagai malik. Berbeda dengan kehidupan dunia ini. Setiap raja mengaku dirinya sebagai penguasa atau malik. Bahkan yang nggak punya kerajaan pun kalau namanya malik juga dipanggil malik. Tetapi kalau di hari akhirat nggak ada lagi. Nggak ada yang merasa dirinya berkuasa. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat itu Allah menyeru, Limanil mulkul yaum? Lillahil wahidil qahhar. Kemudian dalam surat Al-Infitar, Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'ah wal amru yauma idzin lillah. Hari itu sudah nggak ada orang yang bisa memberikan manfaat untuk dirinya apalagi untuk orang yang lain. Wal amru yauma idzin lillah. Segala urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah makna ad-din. Apa itu makna ad-din? Di sini diartikan sebagai apa? Yaumul jaza, yaumul hisab, hari pembalasan, hari kiamat, dan sebagainya. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Apa artinya ad-din di situ? Artinya adalah millah atau agama. Kemudian ada juga makna lain, misalkan al-amal dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Sudah kamu dengan amalan kamu, kami dengan amalan kami. Artinya bisa dicampur antara tauhid dengan syirik. Selamanya nggak bisa dicampur. Nah, dalam menafsirkan makna ad-din dan menafsirkan lafaz-lafaz yang lainnya, maka perlu kembali kepada konteks ayat secara utuh, nggak bisa dipotong. Jadi kalau kita tanya ad-din artinya apa? Kalimatnya bagaimana dulu? Kalau Maliki Yaumiddin berarti hari pembalasan. Ad-din di situ nggak mungkin diartikan agama, yang menguasai hari agama, nggak cocok. Kemudian kalau innad dina 'indallahil Islam, diartikan sesungguhnya ad-din kalau diartikan hari kiamat, ya nggak cocok. Jadi dalam menafsirkan Al-Quran harus melihat konteks secara utuh. Dalam menafsirkan satu lafaz saja. Dan metode para ulama dalam menafsirkan Al-Quran itu bukan hanya sekedar merujuk kepada atau kembali kepada konteks ayat secara utuh, bahkan mereka melihat Al-Quran secara utuh. Bahkan mereka juga melihat hadis-hadis yang sahih. Sehingga tidak ada istilah kontradiksi antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya.
atau tidak ada kontradiksi antara ayat Al-Quran dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Itu dalam menafsirkan Al-Quran Karim. Nah, berarti memang mereka orang-orang yang menafsirkan Al-Quran itu mestinya adalah orang yang faham Al-Quran Karim. Faham hadis, faham ilmu usul, faham ilmu bahasa. Sehingga ketika membaca sebuah ayat dengan keilmuan yang dimiliki, dia bisa langsung memahami. Nah, kalau orang belum tahu bahasa Arab, kemudian Al-Quran belum hafal, belum memahami, kemudian usul juga pas-pasan, apalagi ilmu hadisnya, kemudian berusaha untuk masuk Al-Quran, susah. Memang yang paling selamat adalah kembali kepada kitab-kitab tafsir. Jadi kita memahami dari perkataan mereka ahli tafsir. Jangan coba-coba menafsirkan Al-Quran Al-Karim. Karena hakikat tafsir itu sebenarnya adalah menyebutkan apa yang Allah inginkan dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi ketika kita menafsirkan sebuah ayat, maksudnya adalah begini. Seolah-olah kita mengatakan ini loh yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini. Jadi nggak sembarangan. Tidak boleh sembarangan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke ranah tadabbur. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Artinya manusia itu saat itu sudah tidak bisa lagi untuk mengandalkan dirinya sendiri. Karena nggak bisa mendatangkan maslahat untuk dirinya, apalagi mengandalkan orang lain. Semuanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ketika kita menyadari hari itu kita benar-benar membutuhkan pertolongan Allah, maka saat ini ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal, maka kita perbaiki amalan kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan ketaatan kepadanya, maka jangan disia-siakan. Karena kehidupan dunia ini akan menentukan esok di hari akhirat. Maliki yaumiddin, yang menguasai pembalasan. Setiap manusia akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Ketika dibangkitkan, nggak ada yang bisa sembunyi. Mau sembunyi kemana? Ketika Allah bangkitkan, seluruh manusia dikeluarkan dari kuburnya. Saat itu tanah bersih, berwarna putih. Nggak ada pohon, nggak ada gunung, nggak ada lembah. Nggak ada alamat, tanda jalan dan sebagainya. Mau sembunyi di mana? Nggak bisa. Setiap orang pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika seorang meyakini adanya yaumuddin, keimanan terhadap yaumuddin, maka keimanan itulah yang akan mengontrol hidup seseorang. Makanya sering kita dapatkan dalil-dalil Al-Quran maupun hadis yang mengkaitkan aktivitas seseorang dengan keimanan terhadap hari akhirat. Misalkan dalam surat Al-Mutaffifin, ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang orang-orang yang curang, maka Allah jelaskan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka mengira bahwasanya suatu saat nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah? Nah, jadi dikaitkan dengan masalah yaumuddin. Kemudian dalam urusan muamalah keseharian kita, Rasul bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, misalkan, fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, maka jangan mengganggu tetangganya. Dalam hadis lain, fal yukrim jarahu. Maka hendaknya menghormati tetangganya atau menghormati tamunya. Jadi dalam bermuamalah, terkadang kita dapatkan dalil menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi ada hubungan erat antara keimanan terhadap yaumul akhir dengan aktivitas seseorang. Semakin seorang meyakini, beriman dengan keimanan yang tinggi, maka seorang akan semakin berhati-hati. Dia akan ingat bahwasanya suatu saat nanti akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Aktivitas-aktivitas yang mubah akan ditanya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Talaffuz atau lafaz seorang mengucapkan sesuatu, meskipun itu mubah, akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi ketika seorang menganggap sepele urusan lisan. Ghibah, fitnah, berdusta dan sebagainya. Hal-hal seperti ini akan membuat seorang semakin berat kelak di hari akhirat. Ketika seorang nggak percaya terhadap yaumuddin, maka dia akan berbuat semaunya.
Ketika seorang mempercayai adanya yaumuddin tetapi keimanan itu sangat lemah, maka dia pun juga akan berbuat kezaliman. Di antaranya misalkan seperti berbuat curang atau mengganggu tetangga atau menzalimi orang yang lainnya. Di antara sebabnya adalah karena lemahnya keimanan terhadap yaumuddin. Setiap hari kita membaca Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Namun kadang-kadang kita nggak mentadabburi, kadang-kadang kita nggak khusyuk ketika sholat. Ketika mengucapkan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, tetapi kita lupa terhadap hari pembalasan. Ketika sholat aja kadang-kadang ingat urusan dunia. Nas'alullah al-afiyah. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kita mempelajari tafsirnya, memahami maknanya, kita bisa mentadabburi sehingga bisa membantu kita untuk bisa lebih khusyuk di dalam sholat. Dan itu akan berdampak di hati kita. Ketika sudah berdampak di hati seseorang, maka akan berpengaruh juga terhadap perilaku keseharian kita. Baik. Kemudian ayat yang selanjutnya, Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamulah. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamulah. Nasta'in, kami meminta tolong. Di sini jelaskan iyyaka, hanya kepadamulah. Na'budu, kami menyembah. Kalau dalam bahasa Indonesia, nggak bisa diotak-atik. S-P-O. Subjek, predikat, objek. Kalau dibalik, artinya bisa berubah. Kalau dalam bahasa Arab, terkadang pelaku itu bisa diletak di belakang, bisa di depan. Nah, terkadang di situ juga mempengaruhi makna. Nah, dalam ayat ini Allah jelaskan, Iyyaka, hanya kepadamulah ya Allah, na'budu, kami menyembah. Maksudnya apa? Jadi nggak cukup seorang menyembah Allah kalau dia belum menafikan sesembahan-sesembahan yang lainnya. Ini kenapa kok diawalkan Iyyaka? Maf'ulnya dulu diawalkan Iyyaka. Maksudnya adalah hanya kepadamulah ya Allah, na'budu, kami menyembah. Maksudnya menyembah ya, menjalankan perintah Allah sesuai dengan yang diperintahkan dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu hakikat menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah ya Allah kami meminta pertolongan. Karena memang seorang itu tidak bisa menyembah Allah Azza wa Jalla kecuali dengan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai kita merasa kita sudah bisa sholat, kita bisa berpuasa, kemudian merasa berjasa kepada Allah. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena memang kita bisa beribadah kepada Allah itu tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini diawali dengan na'budu. Baru setelah itu nasta'in. Karena memang na'budu itu adalah asal. Adapun nasta'in adalah wasilah. Kita bisa menyembah Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hukum asalnya adalah, perintahnya adalah beribadah hanya kepada Allah. Beribadah kemudian meminta pertolongan kepadanya. Di sini ada sebuah pertanyaan atau sebuah permasalahan. Kita diperintahkan untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah saja. Wa iyyaka nasta'in. Akan tetapi di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Kemudian dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara amal yang baik adalah wa tu'inur rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Menjelaskan tentang sedekah. Di antaranya sedekah itu nggak mesti pakai uang. Di antaranya adalah membantu saudaranya ketika mengangkat barang. Ya, ada orang naik kendaraan, kemudian ada yang ketinggalan. Ini diambilin tasnya misalkan. Itu termasuk sedekah. Sehingga ketika orang ingin meminta tolong pada yang lainnya, itu juga boleh. Nah, pertanyaannya adalah, di sisi lain kita hanya minta pertolongan kepada Allah. Tapi hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwasanya kita boleh saling membantu. Artinya kita boleh meminta tolong kepada yang lainnya. Dalam Al-Quran pun juga dijelaskan seperti itu. Nah, di sini tentunya tidak ada kontradiksi. Tidak ada
kontradiksi. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya al-isti'anah, meminta pertolongan, itu ada dua. Ada dua macam. Yang pertama adalah meminta tolong dengan menyandarkan atau bertawakal. Artinya benar-benar pasrah. Yang kedua adalah meminta tolong, tetapi bukan dalam rangka artinya benar-benar pasrah sudah. Karena kita benar-benar nggak mampu dan tidak bisa dijalankan kecuali hanya zat itu yang bisa menjalankan. Enggak. Tetapi istilahnya kerjasama. Misalkan kita ngangkat meja sendirian nggak kuat. Ayo tolong bantu. Dan minta tolong kepada zat atau seseorang yang bisa membantu juga. Yang ada saat itu. Maka yang seperti itu dibolehkan. Yang nggak boleh adalah meminta tolong sesuatu yang nggak mungkin dilakukan oleh selain Allah Azza wa Jal. Kemudian ketika minta tolong kita bersandar kepadanya. Itu yang tidak boleh. Jadi minta tolong itu ada dua. Ketika berkaitan dengan hal-hal yang sesuatu itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Azza wa Jal, maka kita harus bersandar kepada Allah saja. Nggak boleh kepada yang lainnya. Adapun hal-hal yang sepele, itu hakikatnya adalah kita nggak bersandar kepada orang itu. Hanya saja kita minta bantuan, kemudian sama-sama kita bisa menjalankan hal itu. Nah itu yang tidak apa-apa. Yang nggak boleh contohnya adalah misalkan seperti minta hujan. Hujan ini urusan Allah Azza wa Jalla. Maka kita nggak boleh meminta tolong kepada yang lainnya. Taib, ikhwatal Islam rahimakumullah. Ini sudah azan. Azan dulu, kemudian kita lanjutkan setelah azan insyaallah. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Allahumma rabb hadhihi al-'ilm. Baik, ikhwatal Islam rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi isti'anah atau minta pertolongan sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk itu boleh dengan catatan apa? Makhluk tadi mampu dan ada. Kalau enggak ada atau enggak mampu maka tidak mungkin, enggak boleh. Misalkan apa? Orang minta hujan. Kalau hujan memang tidak ada yang bisa kecuali Allah Azza wa Jalla. Atau misalkan minta dibantu untuk mencarikan jodoh misalkan. Kalau orangnya ada ya enggak apa-apa. Mungkin dia punya pengalaman atau punya kenalan sebagainya. Tapi kalau orangnya misalkan sudah meninggal dunia.
Kita datang ke kuburan, kemudian minta dijadikan jodoh kepada yang sudah meninggal dunia. Ini tentunya nggak boleh. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal dunia, ya nggak bisa berbuat. Nggak ada, nggak hadir dia. Berdoa. Orang yang sudah meninggal dunia, dalam hadis dikatakan, idza matal insan inqata amaluhu. Kalau orang sudah meninggal dunia, maka amalannya akan terputus. Artinya dia sudah nggak bisa beramal. Artinya dia sudah tidak bisa lagi mendatangkan manfaat untuk dirinya. Bagaimana dia bisa mendatangkan manfaat untuk orang lain? Dia sudah nggak bisa menambah bekal. Dia nggak bisa membantu orang lain. Mestinya orang yang meninggal dunia itu dibantu. Siapa yang membantu? Yang masih hidup. Bukan justru dimintai bantuan. Orang yang masih hidup bisa membantu dengan cara apa? Mendoakan. Bukan justru dimintai doa. Apalagi minta jodoh. Yang di alam kubur aja sendirian, jodohnya nggak ikut. Nah, itu salah satu contoh dalam masalah isti'anah. Nah, kemudian sekarang permasalahan yang lain adalah apa hukum asalnya kita minta tolong kepada orang lain, sesuatu yang wajar, sesuatu yang boleh dan orang itu mampu. Ya, sebenarnya hukum asalnya adalah boleh-boleh saja. Tetapi jangan berlebihan. Dikit-dikit minta tolong. Dikit-dikit minta tolong. Kalau sudah duduk langsung rasa, ini sebentar lagi minta tolong nih. Sampai seolah-olah hafal seperti itu. Jangan. Selama bisa kita lakukan, maka kita lakukan sendiri. Kecuali kalau yang dimintai tolong senang ketika kita minta tolong. Nah, misalkan seperti saudara. Atau misalkan kita punya hajat. Seperti menikahkan putri misalkan. Maka yang seperti itu ya kita minta tolong kepada keluarga, kerabat. Justru kalau kita nggak minta tolong mereka, bisa jadi mereka akan tersinggung. Kita kasih undangan. Mungkin akan tersinggung. Kenapa? Kok kita diundang seperti seolah kita itu tamu. Namanya kerabat mestinya dilibatkan. Minta tolong seperti itu. Jadi hukum asalnya adalah boleh-boleh saja. Tetapi kita nggak perlu sering minta tolong. Bahkan termasuk minta didoain. Ya sebenarnya awalnya nggak apa-apa, tetapi jangan sering-sering minta kepada orang lain doain ya. Kenapa harus seperti itu? Justru kita yang punya hajat, kita yang lebih greget di dalam berdoa. Dan yang terakhir, ayat ini merupakan pemisah ya, antara kita dengan orang-orang kafir. Merupakan pembeda antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy saat itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Kenapa? Karena orang-orang kafir saat itu ketika mereka ditanya tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menyebut apa? Allah Azza wa Jalla. Hanya saja mereka belum bisa mengesahkan Allah. Dan terjadinya peperangan antara Rasulullah, para sahabat dengan orang-orang kafir disebabkan karena masalah ini. Ketika Rasulullah mengajak untuk mentauhidkan Allah, mereka memusuhi. Sehingga terjadilah perseteruan antara yang hak dan yang batil. Ikhwatul Islam rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan pada hari ini. Mungkin sampai di sini. Afwan, ini ada beberapa pertanyaan belum bisa dijawab sekarang. Begitu juga dengan pertanyaan yang lalu. Mudah-mudahan bisa dijawab di lain kesempatan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita.